Kenapa ada dua? Kenyataannya begini Pak. Memang asal usulnya yang namanya bid'ah itu asal usulnya terlarang. Tetapi kenyataannya ada bid'ah yang bukan terlarang malah dikerjain oleh sahabat. Ulangi, ada bid'ah yang memang bukan saja terlarang, malah disuruh bahkan wajib. Kenyataan ini kenyataan. Ulangi, bid'ah dibagi dua. Satu bid'ah hasanah, bagus. Kalau bagus berarti pahala lah gitu ngomongnya. Dua bid'ah sayyi'ah, jelek. Kalau jelek berarti neraka. Ulangi, bid'ah hasanah, mahmudah itu sama aja. Hasanah bagus, mahmudah terpuji. Bid'ah sayyi'ah jelek atau dolalah sesat. Contoh bid'ah yang bagus, sholat taraweh berjamaah sampai sebulan di masjid. Sholat taraweh berjamaah sebulan di masjid. Di zaman Nabi sholat tarawehnya Nabi 2 malam. Selebihnya Nabi nggak berjamaah di rumah. Berarti tahu-tahu sholat taraweh dikumpulin berjamaah sampai malam terakhir Ramadan. Nabi nyontohin nggak? Nabi nyontohin nggak? Kagak. Nabi mah nyontohinnya 2 malam doang. Tahu-tahu diadain. Siapa yang ngadain ini? Sahabat Nabi Sayyidina Umar. Itu artinya Sayyidina Umar melakukan kegiatan ibadah, Nabinya nggak nyontohin, bikin sendiri berjamaah. Tapi sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat yang lain, no comment. You know no comment. Apa? Kagak komen, diem, meneng baik. Nah, meneng baik ini sahabat yang lain terhadap tindakan Sayyidina Umar, kok sholat tarawih berjamaah sampai sebulan, diem aja. Itu namanya sepakat untuk nerima. Sepakat untuk nerima, namanya ijma subuti. Sepakat diam. Sayyidina Umar kenapa? Gak mungkin melakukan tindakan yang menyalahi Nabi. Gak mungkin Pak. Ya. Sebab kalau melakukan tindakan yang menyalahi Nabi, langsung ditegur sama Nabi. Ini kan enggak. Memang Nabi gak pernah berjamaah sampai malam ketiga sampai malam ke-28 di rumah. Sayyidina Umar kumpulin. Ternyata diterima. Itu namanya bid'ah. Bagus apa enggak? Bagus. Yang melakukannya murid Nabi langsung, sahabat Nabi, ahli fikih. Dan jangan salah, dijamin masuk surga. Itu nyata pernyataan Nabi. Ada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di antaranya Sayyidina Umar. Oleh karena itu, laksanakan berjamaah. Nah ini kan kembali ke persoalan masyarakat. Kita jangan membid'ahkan di depan orang yang sholat taraweh 8. Biarin aja. Ada dalilnya ini kan mungkin. Apalagi yang 8 membid'ahkan taraweh yang 20 atau 23. Ya. Janganlah yang kelompok namanya kelompok Wahabi. Ulamanya, guru besarnya, guru itu namanya
Syekh Al-Albani. Di mana tinggalnya beliau? Di Mekah. Tapi beliau dari kapan? Sholat tarawih di Mekah 36 rakaat. Sanggup al-ahdan 36 rakaat. Coba, itu di Mekah. Gak ada masalah. Ini yang jadi masalah di kita. Gitu, jadi ribut. Jadi kita mah sekarang yang 20 kerjain 20, jangan pernah ragu, itu ada dalilnya. Yang ngerjain 8, monggo silakan. Masing-masing rukun aja udah. Rukun, ya. Nah, saya mah kembali ke yang tadi, jangan sampai begini. Yang 20 dicela, dibid'ah-bid'ahkan. Oh bid'ah, tarawih 20, tapi dia sendiri tarawihnya berjamaah full 1 bulan, kan aneh. Aneh yang begitu. Memangnya kalau tarawih berjamaah 1 bulan full berjamaah, memang itu ada dasarnya. Itu juga bid'ah. Jadi jangan sampai kita nuduh bid'ah, kita sendiri melakukan bid'ah. Nah itu namanya bid'ah hasanah. Yang kedua, contoh yang kedua bid'ah hasanah. Satu aja satu. Contoh yang kedua adalah lari-lari Quran. Udah itu aja. Biar tambah jelas. Biar tambah jelas ya. Nih, kalau pengen tahu bid'ah nih yang begini. Quran. Di zaman Nabi, Qurannya nih gak ada jilid. Bukan dari kertas, ini kan dari kertas. Terus Quran zaman Nabi gimana bentuknya? Bapak tinggal kebayang satu surat ditulis di batu, pelepah korma, kulit binatang, terus ada lagi yang ditulis di kayu, di tulang-tulang. Bapak kebayangin Quran yang isinya 114 surat, bahannya bukan kertas, macam-macam, batu, pelepah korma, tulang onta, kayu dan segala macamnya. Kira-kira gambarnya kayak gimana Quran kayak begini? Numpuk untung. Nah, orang Arab punya kelebihan. Apa kelebihannya? Hafalannya kuat. Gak jadi masalah. Gak punya Quran juga. Orang Qurannya macam-macam, ngebawanya juga digembol, mungkin di apa kalau misalkan ada roda di roda. Gak jadi masalah. Kenapa? Karena Qurannya di sini. Ada di otak, apal Al-Qurannya. Beda zaman kita. Qurannya semakin canggih, semakin kecil, malah Quran ditaruhnya di memory card atau flash disk. Ya, karena merasa semakin canggih, Qurannya ditaruh di flash disk, akibatnya ngumpulnya Quran di flash disk. Gak ada yang ngumpul di otak. Yang ngumpul di otak ya itu tadi 3 surat, mulia guru, apalagi anak gitu. Nah itu jadi contoh yang tadi nih. Berarti kalau Quran begini, Nabi gak pernah bikin Quran begini. Bid'ah apa bukan? Bentuknya bid'ah bukan? Bid'ah apa? Bid'ah. Gak ada zaman Nabi Quran begini. Terus nih, Bapak, Qurannya ada harokatnya gak? Ada ya? Alhamdulillah. Alif lam sukun patah al, alif sukun. Hamdu, ham mim sukun patah ham. Du dal doma du alhamdu. Ada harokatnya.
lebih berat. Di zaman Nabi nggak ada titik. 3 huruf yang bedanya cuma titik doang. Huruf jim, titiknya di mana? Di tengah. Huruf H nggak ada titiknya. Huruf O di atas. Itu kan dibedainnya sama titik. Lah di zaman Nabi nulis huruf jim, H, Ho nggak ada titiknya. Bapak bisa ngebayangin kalau ada huruf jahim. Ya, ada kan neraka jahim? Itu kan tulisannya jim sama H. Bagaimana bacanya? Masya Allah. Sekarang yang baca Qurannya orang Indonesia. Kalau mau kekeh, Quran harus seperti zaman Nabi. Di zaman Nabi, Quran nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Bapak ngebayangin, banyak orang Islam, apalagi orang Indonesia, yang pasti kesulitan baca Quran, bingung ngebedain jim, ha, ho. Ada 2 huruf, ro, zai. Ada 3 huruf, ba, ta, sa. Ini yang paling bingung, ba, ta, sama sa. Sebab hurufnya sama-sama kayak perahu, angkanya kayak perahu. Yang ngebedain ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas, sa titiknya 3 di atas. Berarti pakai titik, pakai harokat, bid'ah apa bukan? Ulangi, Quran yang sekarang ada titiknya, ada harokatnya, bid'ah apa bukan? Bukan. Bid'ah. Di zaman Nabi gak ada titiknya, gak ada harokatnya, bid'ah. Tapi Pak, perlu apa enggak? Bahkan wajib. Itu yang disebut bid'ah wajib. Bid'ah wajib. Berarti orang bikin Quran ada harokat, ada titiknya, itu bukan sekedar dapat pahala, tapi ngebantu orang lain. Itu contoh bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Sekarang bid'ah yang jelek. Bagaimana bid'ah yang jelek? Nabi, saya kasih contoh yang gampang nih. Nabi pernah ngerayain ulang tahun enggak? Pernah ngerayain ulang tahun enggak? Enggak ya? Ya, Nabi enggak pernah ngerayain. Ya. Tahu-tahu sekarang ulang tahun, nah yang saya maksud mungkin bisa ulang tahun pribadi atau ulang tahun negara. Ulang tahun pribadi umurnya udah sekian tahun dirayain. Nabi gak pernah ngerayain. Bid'ah apa bukan? Bid'ah apa? Bid'ah. Sekarang kalau kita ngerayain ulang tahun, bid'ahnya bagus apa jelek? Di situ kita perlu pinter. Isinya apa? Kalau ulang tahun itu, Pak Haji Juheri ulang tahun. Umur berapa tahun Pak? 54. Kapan ulang tahun? Bulan apa? Bulan 12. Nah, Desember. Pak Haji Juheri 2 Desember ulang tahun. Yang ke-55 ya. Kan tadi bid'ah. Tergantung bid'ahnya bagus apa jelek, tergantung isinya. Kalau nanti Desember Pak Haji Juheri ulang tahunnya semuanya dikasih hadiah 1 orang 300.000, bagus apa jelek? Bagus. Kan gitu. Bagus apa jelek? Bagus Pak. Hasanah gitu. Tapi kalau seandainya ulang tahun, panggil hiburan. Nah, hiburannya yang nyanyinya perempuan. Goyang-goyang pinggul, goyang-goyang pinggang di depan laki-laki.
nyampur, ada acara joget, ada acara sawera, ulang tahunnya bid'ah. Isinya kayak begitu, bagus apa jelek? Jelek. Tinggal pilih, terserah pagi hari mau pilih yang bagus apa yang jelek, terserah. Bapak dengar nggak pilih yang mana? Bagus. Kaki ntar ya. Nah gitu. Nah itu namanya bid'ahnya bid'ah sayyi'ah yang jelek kayak begitu. Nah kemudian yang sering di kantor gini sama orang yang di luar, satu tahlilan, yang kedua ziarah kubur, yang ketiga maulid. Kan jawabannya enak, maulid bid'ah, bid'ah maulid. Karena Nabi nggak pernah bikin maulid, ada panitia, ada ceramah, ada tahlilan, ada baca roti, ada baca doa dan segala macam. Nabi nggak pernah maulid kayak begitu. Berarti bid'ah bukan? Tapi isinya, kalau orang mendoain orang meninggal bagus apa jelek? Baca Quran, baca sejarah Nabi, bagus. Tausiah, berarti bid'ahnya hasanah. Kan gitu doang. Kemudian kita tahlilan. Yang penting kan nggak begini. Jangan sampai kalau ada acara subuhan jadi wajib dan jadi beban bagi orang yang meninggal keluarga. Jangan sampai. Itu bukan sekemampuan. Kalau subuhan jatuhnya namanya nyuguhin tamu. Baca la ilaha illallah subhanallah itu kan zikir, bukan jelek. Itu yang disebut kategorinya bid'ah hasanah tadi. Terus yang di kantor juga sama orang lain, kalau di masjid suka ada puji-pujian, suka dengar sholawatan sebelum azan, ya. Kalau di sini kan maghrib biasanya gitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, itu puji-pujian, gitu ya. Kemudian ada lagi yang seperti tadi, maaf yang Pak Jumeli ya. Kayak tadi, kan tadi sebelum sholat baca. Ya, pertanyaannya Nabi pernah begitu? Ya. Sama aja dengan yang tadi. Sebelum azan baca sholawatan, nggak pernah. Terus isinya, kalau baca begitu bagus apa jelek? Bagus. Kalau sebelum maghrib masih dibilang bagus. Sebelum maghrib masih dibilang bagus. Kenapa? Namanya apa-apa doang. Ancang-ancang. Bentar lagi maghrib loh gitu. Apalagi mau buka, ancang-ancang. Bahasanya gini, secara tidak langsung ngingetin. Tapi kalau setelah azan, saya cuma khawatir nanti Pak Haji dari nanti ada yang ngomong gitu. Kalau sedekah azan, kita lihat. Kalau seandainya sampai mengganggu orang yang qobliyah, jatuhnya jelek. Tapi kalau misalkan yang qobliyahnya anteng-anteng aja, bodo amat mau teriak-teriak bukan kayak gitu ya. Qobliyahnya gitu ya. Gitu. Mau baca apa kayak gitu sambil nunggu. Gak jadi masalah, tergantung nanti redo apa enggak. Itu jadi masalah. Jadi kan nanti Pak Haji lagi saya ngomong begini, kalau ada yang ngomong bisa jawab. Bisa jawab. Mana dasarnya? Mana ini dasarnya begini gitu. Kalau jamaah aman-aman aja, enjoy aja, terus-terus aja. Nah gitu masalahnya gitu. Nah itu lagi cerita masalah bid'ah sayyi'ah. Kesimpulannya sekarang, hadis ini wanti-wanti kepada kita jangan sampai melakukan kegiatan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi dan tidak ada fatwa dari para ulama. Saya cuma nambahin bukan sekedar contoh dari Nabi tapi fatwa. Karena ada hal-hal yang Nabi gak nyontohin tapi ulama memfatwakan.
ada. Sekarang fatwa ulamanya yang kembali kita pakai. Contohnya apa? Teropong. Zaman dulu nggak ada teropong. Orang kalau pengen mau Ramadan naik ke atas gunung kalau agak susah, atau kan zaman dulu mah gak ada gedung, udah kelihatan langit. Oh hilal, disumpah, dia disumpah dan orangnya nggak pernah bohong, maksudnya orangnya baik-baik aja gitu, soleh, wajib diikuti, udah Ramadan. Sekarang nggak bisa begitu. Gak bisa begitu. Satu, orangnya juga jarang yang amanah. Yang kedua, di langit itu yang dilihat macam-macam, bukan sekedar hilal, satelit aja bisa dilihat. Makanya sekarang pakai alat teropong, dan itu kita pakai. Itu namanya pakwaknya. Alat teropong di zaman Nabi gak ada, kemudian sekarang dipakai. Udah gitu di Indonesia aja dibikin 124 titik. 124 titik Pak. 124 titik itu hasilnya dikumpulin. Kapan? Tanggal 28 bulan Sya'ban. Dikumpulin sidang. Itu bid'ah. Nabi kan gak pernah isbah. Emang Nabi ngumpulin itu semua. Oh dari Madinah, dari Taif, dari Anu kumpulin. Ayo siapa yang melihat bulan? Enggak. Enggak ada istilah ketok palu. Di kita pakai ketok palu. Itu juga hasil teropong. Nah jadi hanya sekedar mengulang perbuatan yang dicontohkan Nabi, perbuatan yang gak ada contohnya, perbuatan yang gak ada dalil, gak ada contoh dari Nabi, namanya bid'ah. Tidak setiap bid'ah sesat, walaupun ada dalil kullu bid'atin dolalah, gak setiap. Tapi maknanya adalah sebahagian bid'ah sesat. Berarti ada yang sesat, ada yang gak sesat. Nah, yang sesatnya yang mana, yang gak sesatnya yang mana, ikuti saja ulama, para kiai dan guru-guru agama yang memang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Udah 5:30. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan hadis ya. Ya. Infak. Itu perkataan Imam Syafi'i. Jadi bukan hadis. Ya. Kalaupun hadis itu yang para ulama menilai belum ada kesepakatan sahih. Kalaupun hadis, tapi yang jelas banyak, bukan itu aja, banyak riwayat yang mengatakan man a'dhama maulidi, siapa yang mengagungkan, mengagungkan hari kelahiranku, maka dia mendapatkan syafaat. Jadi Pak Ustadz Ikin begini maksudnya nih. Yang dianggap bid'ahnya adalah perayaannya. Tolong dibedain perayaannya Pak. Seperti bikin panitia, ditentukan harinya, isinya ada hadroh, ada rawih, ada baca maulid, ada tahlil, ada tausiah, ada sambutan. Itu yang dimaksud Ustadz, perayaannya ya, yang dimaksud perayaannya. Tetapi Pak, jangan salah,
Kalau yang dimaksud mengagungkan, ulangi, yang dimaksud mengagungkan, ulangi, yang dimaksud mengagungkan. Mengagungkan itu bentuknya apa? Satu, rasa senang hari kelahiran Nabi. Dua, banyakin sholawat. Yang ketiga, infak. Kan mengagungkan, gak pakai ada perayaan-perayaan. Itu hadisnya memang ada. Jadi dibedain antara perayaan yang bahasanya apa? Seremonial. Nah, itu yang dimaksud itu. Ya, seremonialnya yang dimaksud, yang bid'ahnya itu, gitu. Yang dimaksud. Tapi kalau mengagungkan, cinta, mahabbah bentuknya infak ke apa ke, itu memang ada dalilnya. Jadi sering nggak bisa ngebedain orang antara mengagungkan dengan melakukan perayaan. Perayaan itu bahasa Arabnya haflah. Haflahnya itu yang jadi masalah, haflahnya gitu. Tapi kalau pas tanggal 12 Maulid kita baca sholawat karena rasa cinta, kan jadi nggak jadi masalah ya gitu. Dianjurkan malah. Nah ini yang dimaksud itu ya. Udah, ayo deh. Kalau tidak ada kita tutup. Insya Allah minggu depan hadis yang ke-6. Judulnya kalau nggak salah halal dan haram. Yang 3, halal haram subha. Halal haram subha. Halalnya jelas, haramnya jelas, subhatnya remeng-remeng. Itu halal haram subhat minggu depan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani barakatuh ilayya inda hajati wa la tazalini ya rabbal alamin. Subhanallah.